Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisah Cantini Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan aspek hukum mengenai Omnibus Law dengan dosen pengampu Bapak Sugeng. Baiklah, mari kita mulai untuk presentasinya. Baiklah, mari kita mulai untuk presentasinya. Pendahuluan ada latar belakang, faktor-faktor yang mendorong timbulnya aturan Omnibus Law, metode penulisan, tujuan, dan rungkap lingkup. Latar belakangnya, Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar telah berusaha untuk meningkatkan iklim bisnis dan investasi agar lebih menarik bagi pelaku bisnis baik domestik maupun asing. Salah satu langkah yang diambil dalam upaya ini adalah pengenalan Omnibus Law atau Undang-Undang Omnibus yang bertujuan untuk merombak dan menyederhanakan berbagai peraturan di berbagai sektor ekonomi. Omnibus Law pertama kali memasuki sorotan pada tahun 2020 dengan penerbitan beberapa undang-undang omnibus yang mengatur berbagai aspek seperti perizinan usaha, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya aturan Omnibus Law. Berikut beberapa faktor yang mendorong timbulnya aturan Omnibus Law di Indonesia. Yang pertama ada kompleksitas peraturan yang berbelit. Contoh, seiring berjalannya waktu, peraturan di berbagai sektor ekonomi menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal ini dapat menyulitkan pelaku bisnis, terutama yang berukuran kecil dan menengah dalam memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Yang kedua adalah birokrasi yang berlebihan. Birokrasi yang berlebihan dalam proses perizinan dan pengawasan bisnis dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan tantangan bagi pelaku bisnis untuk beroperasi dengan efisien. Nah, yang ketiga, menarik investasi. Contoh, misalkan pemerintah Indonesia berupaya menarik investasi baik dalam bentuk skala domestik maupun internasional. Menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif adalah salah satu cara untuk meningkatkan investasi yang diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, ada daya saing global. Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menarik investasi. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional adalah faktor kunci dalam usaha untuk menjadi destinasi investasi yang menarik. Yang kelima adalah perbaikan hukum. Omnibus Law juga sebagai bagian dari upaya perbaikan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan bagi pelaku bisnis bahwa kontrak dan hak mereka akan dilindungi oleh hukum. Metode penulisan ini akan terbagi dalam beberapa bab. Setelah bab pendahuluan ini, bab selanjutnya akan membahas secara lebih mendalam tentang perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh Omnibus Law di berbagai sektor ekonomi dan dampaknya terhadap hukum bisnis
di Indonesia. Terakhir adalah akan mencapai kesimpulan yang merangkum temuan dan analisis yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menganalisis perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh Omnibus Law di Indonesia, baik dampak positif maupun negatifnya, terutama dalam konteks hukum bisnis dan perkembangan perekonomian. Ruang lingkup pembahasan makalah ini juga akan mencoba mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan penerapan Omnibus Law. Permasalahan, dampak, dan aturan Omnibus dan upaya mengatasi di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah di sektor perizinan usaha, permasalahan di sektor ketenagakerjaan, permasalahan di sektor pajak, permasalahan di sektor lingkungan, dan permasalahan di sektor kesehatan. Permasalahan di sektor perizinan usaha, kompleks perizinan permasalahan adalah proses perizinan usaha yang masih berkompleks dan birokratis di beberapa sektor. Nah, upaya mengatasinya adalah pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Koordinasi antar instansi adalah kurangnya berkoordinasi antar instansi pemerintah dalam memberikan izin usaha. Nah, untuk upaya pengatasiannya adalah pemerintah berupaya meningkatkan koordinator agar proses perizinan lebih efisien. Permasalahan di sektor ketenagakerjaan, pesangon dan hak pekerja. Permasalahan perubahan terkait pesangon dan hak pekerja memunculkan kekhawatiran pekerja akan kerugian hak mereka. Upaya mengatasinya, pemerintah berkomitmen untuk mengkaji kembali aturan ini dan memastikan perlindungan hak pekerja. Ketegangan pekerja, pengusaha permasalahan, beberapa perubahan dalam Omnibus Law ketenagakerjaan menimbulkan ketegangan antara pekerja dan pengusaha. Upaya mengatasinya, pemerintah berusaha mendorong dialog antara serikat pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil. Lanjut ada di permasalahan di sektor pajak, pengurangan penerimaan pajak. Permasalahannya itu seperti pengurangan tarif bagi perusahaan dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Nah, upaya mengatasinya, pemerintah sedang mengevaluasi dan mencari solusi untuk mengimbangi pengurangan ini. Untuk perlindungan lingkungan ya, permasalahan beberapa perubahan dalam pengaturan lingkungan di Omnibus Law dianggap mengabaikan perlindungan lingkungan. Upaya pengatasiannya, pemerintah bekerja untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak merugikan lingkungan dan memenuhi standar internasional. Resiko hukumnya, permasalahan perubahan peraturan lingkungan dapat menciptakan resiko hukum bagi perusahaan. Upaya mengatasinya, pemerintah berusaha memberikan panduan yang jelas kepada pengusaha untuk mengelola resiko hukum ini. Ada juga permasalahan di sektor kesehatan. Contoh permasalahan di sektor kesehatan, permasalahan Omnibus Law dalam konteks kesehatan telah menciptakan sejumlah keprihatinan yang memerlukan upaya penyelesaian. Di bawah ini adalah beberapa permasalahan utama yang terkait dengan Omnibus Law dalam sektor kesehatan, beserta upaya-upaya yang dapat diambil untuk mengatasi mereka. Contoh deregulasi kesehatan dan perlindungan pekerja. Beberapa pekerja kesehatan khawatir tentang potensi pengurangan perlindungan kerja, jaminan sosial, dan keamanan kerja sebagai akibat dari deregulasi yang termaktub dalam Omnibus Law. Upaya-upaya yang dapat diambil termasuk memantau implementasi Omnibus Law dan menyusun perjanjian kerja yang adil untuk melindungi hak-hak pekerja kesehatan. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam dialog dengan pihak berwenang dan kesejahteraan pekerja kesehatan agar tetap terjaga. Fratisasi layanan kesehatan. Isu fratisasi layanan kesehatan ini menciptakan kekhawatiran tentang aksesibilitas dan biaya pelayanan kesehatan. Upaya-upaya yang dapat diambil termasuk menyusun regulasi yang ketat untuk mengawasi praktik dengan tarif layanan kesehatan swasta, mendorong investasi pemerintah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Deregulasi dalam hal lingkungan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Contoh upaya-upaya yang dapat diambil termasuk memantau dalam lingkungan dari kebijakan Omnibus Law dan memastikan adanya regulasi yang memadai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketidakpastian regulasi. Ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi investasi dalam infrastruktur kesehatan dan inovasi medis. Upaya-upaya yang dapat diambil termasuk mengkaji regulasi yang berlaku secara cermat untuk mengidentifikasi, mengadvokasi untuk kejelasan hukum dan perubahan regulasi yang mendukung perkembangan sektor kesehatan.
perlindungan hak kekayaan intelektual dalam farmasi. Perubahan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri farmasi dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap obat-obatan yang terjangkau. Upaya-upaya dapat diambil termasuk mengembangkan kebijakan yang memungkinkan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau dan mendukung inovasi medis dalam luar negeri. Selanjutnya, permasalahan di sektor kesehatan. Bab ini telah menguraikan berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak dari penerapan aturan Omnibus Law di berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah mengambil sejumlah upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan harapan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan memastikan bahwa reformasi hukum berdampak positif bagi berbagai sektor ekonomi. Penting untuk mencatat bahwa solusi untuk permasalahan Omnibus Law dalam sektor kesehatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, profesional kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan pemangku kepentingan lainnya. Dialog keterlibatan aktif dalam perubahan regulasi adalah salah satu contoh kunci untuk mencapai penyelesaian yang memadai dan berkelanjutan.